Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat subuh yang bersama-sama mendapatkan hidayah, kasih sayang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah duduk-duduknya kita di tempat yang sangat mulia ini. Kita baru saja menunjukkan kepatuhan yang maksimal kepada Allah, bersama-sama sujud yang menjadi tugas kewajiban kita yang harus dijaga, dipertahankan sampai kita semua pulang meninggalkan dunia ini. Semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan istiqamah untuk menjaga nikmat-nikmat terbesar seperti ini. Salawat dan taslim senantiasa pula kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beberapa pembahasan terkait dengan akidah atau tauhid. Kita sudah punya bayangan bahwa ternyata ibadah hati sangat dibutuhkan. Bukan hanya ibadah salat yang intinya ada ibadah hati, ibadah fisik, ibadah aktif, tapi hati ini mesti pun beribadah dengan benar, karena banyak orang yang hatinya beribadah tidak benar. Kita sudah membahas ini semua Bapak-Ibu sekalian, tujuannya hanya satu, supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Allah, supaya kita tidak punya prasangka yang buruk. Kalimaje na pakwa kaya po Allah Ta'ala dihina adile cilaka macilaka to nga kaya natuju ki pacoba nasaba atit tati makanja pakasiwenna kita bisa terima dengan hati yang lapang. Natuju ki papi dale de natutah kalupa, hati selalu beribadah. Nah, untuk kesempatan-kesempatan yang akan datang, jika Allah mengizinkan, kita ingin lebih
mengenal lagi, lebih ta'aruf lagi, mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih terperinci. Inilah yang disebutkan sebagai ma'rifatullah. Karena orang yang sudah memiliki ma'rifah yang kuat, ibadah itu tidak akan menjadi beban, semuanya akan menjadi ringan, yang jauh akan menjadi dekat. Kalau orang sudah memiliki ma'rifatullah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin menikmati itu ibadah. Ada orang yang bilang salat itu nikmat, zikir itu enak, padahal bukan salatnya yang enak, bukan zikirnya yang enak. Maksud saya, ma'asyiral muslimin, banyak orang yang sholat tapi tidak enak, dia pun sholat. Yang menyebabkan sholat dan zikir itu enak adalah bapak-bapak dan ibu sekalian, karena yang enak itu terletak pada zat yang dituju ketika kita sholat. Enaknya sholat, enaknya zikir itu terletak pada zat yang kita tuju di dalam sholat. Itu yang menjadikan enak. Orang daftar tunggu 40 tahun mau ke Mekah, bayar begitu mahal, latu okuresa wusunga tuma tahu apa sicipi-cipi tuwukupu di ruang terbuka. Sekarang 44-45 derajat Celcius. Pelaksanaannya menyiksa. Akan tetapi kenapa menjadi nikmat? Karena yang dituju di dalam ibadah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan ibadah ini. Jadi kalau kita sudah punya ma'rifatullah, betul-betul dunia ini menjadi surga. Baik, saya masuk dengan pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Kita dalam berinteraksi antara sesama, wanita yang melahirkan istri kita, anak-anak kita, seperti apa hubungan kita dengan dia? Hubungan kita dihubungkan oleh ijab kabul dan akad. Hanya seperti itu. Kita sudah bersumpah di ijab kabul. Kita dengan anak juga hubungan seperti itu. Dia adalah darah daging saya. Kita berinteraksi dengan tetangga. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bapak Ibu sekalian, hubungan dasar antara manusia dengan Allah, inilah hubungan kita yang sesungguhnya. Hubungan dasar antara manusia dengan Allah itu adalah hubungan cinta. Kita ini bercinta dengan Allah, bukan hanya sebatas yang diciptakan dengan yang menciptakan dengan yang diciptakan, bukan hanya sebatas hubungan antara Khalik dengan makhluk. Apakah ma'asyiral muslimin kita sudah merasakan ini, sudah betul-betul masuk bahwa oh, yang menghubungkan saya dengan Allah adalah rasa cinta? Kalau di dalam Al-Quran ini nasnya, dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman,
barang siapa di antara kalian yang telah memutuskan untuk murtad. Sekarang ini banyak murtad, tapi Masya Allah, Allah ganti. Ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Siapa di antara kalian yang sudah memutuskan murtad, akan Allah datangkan pengganti. Megaki masuri agamanya, Allah akan datangkan pengganti. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum, akan datang kaum yang lebih mencintai Allah dan mereka pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan datang orang yuhibbuhum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Inilah hubungan kita dengan Allah. Ketika ada orang yang sudah memutuskan di dalam hidupnya murtad, keluar dari agama, jangan khawatir, tidak usah khawatir. Yang keluar itu biasanya jahil, tapi yang datang itu rata-rata yang cerdas. Penggantinya itu pasti lebih cerdas. Yang murtad itu makum matumnya tuh tahu kurang paham, tapi Allah datangkan mereka yang lebih cerdas, lebih mencintai Allah, dan Allah pun mencintai mereka. Artinya ma'asyiral muslimin, hubungan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hubungan cinta. Bagaimana kita tidak mencintai Allah? Coba pikirkan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita cintai selama ini? Semua yang kita cintai selama ini adalah pemberian dari Allah. Kita cintai anak kita, sangat cinta. Kita cintai harta benda, kita cintai uang, kita mencintai keturunan kita, kita mencintai jabatan kita, maka sudah sejatinya kita semestinya lebih mencintai yang memberikan apa yang kita cintai. Kata Maliki umpama poloping, saya suka sekali pulpen ini, suka sekali pulpen ini. Semestinya yang memberikan pulpen ini saya lebih cinta. Karena realitanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang sangat mencintai pemberian itu, akan tetapi biasa-biasa di dalam mencintai yang memberikan yang dia cintai. Ini yang mesti kita yakinkan, pastikan bahwa saya lebih mencintai yang memberikan semua yang saya cintai. Saya lebih mencintai Allah dibanding anakku. Saya rela melakukan apapun untuk yang paling saya cintai. Karena kalau tidak demikian Bapak Ibu sekalian, satu waktu pasti kecewa. Kita pasti gelisah Pak. Kuiri te biasa gana dalena, yang kanya tu kasih edena tu gaga namo na pakilaw masih gede toga. Orang ini akan tersiksa, bahkan mungkin menangis, kecewa. Ini yang mesti dipastikan. Coba sebutkan satu kesenangan yang bukan dari Allah. Engkau kata punai agak-agak dena poli Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, inilah cinta. Ketika Bapak Ibu sekalian kita sudah pastikan kecintaan kita kepada yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada level tingkat kesetiaan yang paling mulia. Kalau orang sudah betul-betul pol mematoni pak pojin dari pengalat nalak birami pengalat taala nanya sini naga ganapun nanya. Lihatlah nanti Nabi Ibrahim, dia rela memberikan nyawa
Dia rela menyembelih putranya yang dicintainya, karena yang menginginkannya adalah yang paling dicintainya. Orang yang sudah betul-betul ma'rifatullah, marilah mematoni pahana ya sangim pak disangenna ajab puangan dari puang Allah Ta'ala, maka orang-orang yang seperti ini Allah mengangkatnya sebagai wali, dan Allah pun menjadi wali untuk mereka. Allah menjadikannya sebagai wali, dan Allah pun menjadi wali bagi mereka. Kita ini orang tua adalah wali anak-anak. Maksudnya wali, Bapak Ibu sekalian, adalah tanggung jawab. Kalau Allah menjadi wali terhadap hamba, dia yang bertanggung jawab semuanya. Pamula ya ko wali ni te pak puang Allah Ta'ala mana jami pamula kajena ya kedo-kedo na sosona, semua hidupnya Allah yang bertanggung jawab. Kalau Allah sudah menjadikan seseorang sebagai wali dan Allah menjadi wali bagi mereka, kenapa kita wali terhadap anak-anak kita di sekolah? Karena kitalah yang paling mencintai, tidak ada yang lebih mencintai dari kita. Namo tu pekko na pojin na ta na pekko na pojin dega aga tau pada bato na pa pojin na tamaton talakui. Itu biasa on rumah lada ni pojin anak tapa. Wait, iya kasih kon aku cebening lebih rena. Iya apa malasa aja anak-anakku. Taruh kak masuk saya, aku makan jami onro nama tu anakku, taruh capu. Taruh ke balu-balu. Kau dicemi anakku. Makanya itu dikatakan kita ini semua wali terhadap anak. Kenapa pemerintah dikatakan wali? Waliul amr, yaitu pemerintah teh ya sengi waliul amr. Kenapa? Karena di pundaknya diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanggung jawab mengurus semua rakyatnya, menjaga, melindungi. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana caranya menumbuhkan ini cinta kita kepada Allah? Saya rasa-rasanya masih sangat cinta. Bahkan sering kita dengar, wala tu matewe, ya kumuganggu keluargaku. Artinya seseorang yang betul-betul cinta akan berbuat apapun, tapi ternyata kalimat ini tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Dinu dikimakor, satu-satunya yang harga mati, saya rela melakukan apapun hanya untuk Allah. Saya cinta keluarga saya, tapi saya lebih mencintai yang memberikan keluarga ini. Upoji sawaran peraku, tapi lebih upoji otoku, tapi saya lebih cinta kepada yang memberikan. Saya suka jabatan ini, tapi saya lebih suka ir tau pure bantu-bantu kak, pure tuluk-tuluk kak. Bagaimana caranya mendatangkan cinta? Bagaimana caranya menumbuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu-satunya cara ma'rifatullah. Kenali baik-baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenalanlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya kembali, semua rutinitas ibadah yang kita lakukan sehari-hari hanya akan hampa. Maka apa? Ya kemir bayi sama kada, iya sampajang dimulai dengan takbiratul ihram, purel tu mak baca. Maka apa? Jadi nikmatnya sholat itu bukan terletak pada sholatnya. Sebang kematau mas sampajang dia nani menyamang.
purna madar ki rampeng adi maka deh paresai aleta ritalue pasalang menyamamoga oko talue agave ya kokko talue de namanya mange angka masalah ta batua tafaqadu fariksa dirimu di 3 hal ya kode namanya mang angka persoalan apa ngurusi di kumasem panjaki menyamamoga ya kode namanya matuai persesi jalita merodo aku masih kiri-kiri menyamamoga sebutkan nama Allah di saat kita sendiri masih kiri-kiri mak dampe-dampe ki mak darari ki tapakkur menyamamoga ya namanya mamo tu pak engkamu itu ya tilanat timimani iba keri ti iba jabajai ipaci-pacing si bawa kutu mengaji menyamamoga kutu mengaji. Jadi Bapak Ibu sekalian akan tetapi nikmatnya ibadah itu terletak pada zat yang menjadi tujuan. Siapa yang menjadi tujuan salat? Apa yang menjadikan salat itu nikmat? Karena yang menjadi tujuan adalah Allah yang paling kita cintai. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, sebutkan satu nikmat yang bukan dari Allah. Ikasia kata kaji tayil saja kita mapamula macalta badang sampai sekarang kaki ini masih mampu menyanggah sampai detik ini kita dibawa ke masjid ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Sebutkan satu nikmat saja. Adakah nikmat itu bukan dari Allah? Apa mula jajita kita dipenuhi, kehidupan kita dipenuhi dengan nikmat. Bapak Ibu sekalian, tingkatan cinta atau level tertinggi daripada cinta itu adalah ibadah. Tingkatan tertinggi dari cinta adalah ibadah. Tapi ibadah yang bagaimana Bapak Ibu sekalian adalah ibadah, adalah cinta yang menghasilkan ketundukan maksimal. Kapan cinta itu dikatakan ibadah? Ketika cinta itu menghasilkan kepatuhan maksimal. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'asyiral muslimin, ketika mendapatkan perintah melalui mimpi, mendapatkan wahyu, coba bayangkan betapa berat ujian ini. Dia yang harus menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri tanpa diwakili di saat dia sangat menyayangi puteranya. Angka ko penrangi we taulannya anakna masaramana kasih berbolana lanya anak-anakku pasa nagi na yewada kana pau nakada ay tar nije mega opah sabak mega anak-anak pitu garua anak-anak sira era lanya icik di latu makoko di piga jumpa yemena pau nakadai mega opah. Posisi Nabi Ibrahim tidak seperti ini. Anaknya Bapak Ibu sekalian siageta nilau anak-anak maka pato mendapatkan perintah untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, tidak boleh diwakili. Yulega pale tanah paga. Tapi lihatlah Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim ragu? Apakah dia ragu? Apakah dia menunda-nunda? Ai taruh-taruh meja jolok matu atu pibila. Iwa digamai berubah. Nabi Ibrahim tidak ragu karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah
mengalahkan cintanya kepada putranya. Malah ada sopoji anakku tapi liwa pupujin na Allah Ta'ala. Inilah cinta atau level tertinggi ketika cinta itu menghasilkan ketundukan maksimal. Upuji sana aku tapi lebih upuji pipung Allah Ta'ala. Yang paling aku cintai, menginginkan saya menyembelih yang saya cintai. Ibrahim tidak ragu. Upuji sawaram peraku tapi lebih upuji pipung Allah Ta'ala. Falamma balaga ma'ahu qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai putraku, saya melihat engkau saya sembelih. Ini perintah. Saya melihat di dalam mimpi. Sekarang ini sudah ya mecawe ni makaro Bapak. Ini salah satu Bapak Ibu sekalian, ayat ini Bapak Ibu sekalian cikal bakal awal mula, walaupun ada kurban-kurban sebelumnya pada aku raga kipai tulega mami meliwi agagai masoli panalina bembe kena de tadapi imah karobae mika makaroba kumakitus. Saya lebih cinta Allah daripada hartaku. Salah kami berarti tamak diking. Yule melita 50 juta, yule melita 100 juta, yule melita 500 juta, tapi karoba tani aja bangsa nata kasih mega upah menyuruh. Sekali lagi, pastikan di dalam beribadah sebagai hamba, saya lebih cinta kepada yang memberi nikmat. Hartaku adalah kesenangan. Kesenangan ini saya lebih cinta yang memberikan nikmat ini. Inni arafil mana anni adbahuka fanzur madza tara. Saya melihat nak, saya sembelih engkau di dalam mimpi, bagaimana pendapatmu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, wija pagapatona, betul-betul ternyata Nabiullah Ismail alaihissalam pun memiliki tingkat ubudiyah yang sangat tinggi. Naruntuk tia anak cebenenge di makor meloki di balun tentu melona anak ta agana pape balinana if alma tu'mar, ayahanda kerjakan yang diperintahkan. Saya bersabar. Kenapa kalimat ini saya bersabar? Karena yang bisa melaksanakan perintah Allah itu hanya orang-orang yang bersabar. Pede makan jai sak barata, pede megai pasurang tulik jama, pede makan jai sak barata, pede megai palolo ngeta makari sukulinoi. Ya kau tahu sabar di dalam agama mega tu napolea matu made, tapi kau dena sabar denul le tudangi makoy pak te de merjingi jama-jama kita sageje magampakan patu datudangi makoy angkaroi boleh angkar makomak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah agak pila wai pak itu biasa tumelo ini cie anai salah satunya tidak ini falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah. Wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk talungkup aja nasi hidup pamatatana cuaku akka cuaku aga jasana Roma cuadi talungkuplah dekulaina ya kocenga kiwi tetapan masih matu nyawaku talungkup. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya telah pasrah wa tallahu lil jabin, dan Nabi Ismail alaihissalam juga Bapak Ibu sekalian sudah bersiap 100%. Dia naga halangan
qala ayya apa nadainahu ayya Ibrahim. Nadaina, Allah memanggil Ibrahim, Ibrahim kada sadaqatar ru'ya, engkau telah membenarkan perintah itu, engkau telah betul-betul membenarkan. Tongena bapak-bapak ibu sekalian, inna kadzalika najzil muhsinin, bahwa kita itu senantiasa mendapat ujian, cobaan, Pak. Pelajaran dari kisah ini bahwa bapak ibu sekalian, level paling tinggi di dalam cinta itu, saya kembali, level paling tinggi di dalam cinta itu adalah ketika cinta itu menghasilkan kepatuhan yang maksimal. Dan kepatuhan yang maksimal itu adalah mendorong kita untuk siap melakukan apapun. Apapun saya akan lakukan untuk Allah. Sebagai bentuk cinta saya kepada Allah, apapun saya lakukan. Isura mas sempajak kan. Isura mas sidaka ka isura kalau haji, lo ka haji. Apapun yang Allah inginkan dalam kehidupan ini, jangankan itu. Jadi kalimat apapun, siap melakukan apapun ini jangan untuk orang. Kalau kita mengatakan bahwa saya siap karena cinta saya kepadamu, saya siap melakukan apapun, itu adalah cinta syirik. Saya siap melakukan apapun untuk orang yang saya cintai, jangan begitu. Maka sholat itu maksud kita hanya siap melakukan apapun kepada Allah. Nabiullah Ibrahim, bapak ibu sekalian, kenapa dia berani seperti itu menyembelih anaknya, bapak ibu sekalian, dengan tangannya sendiri? Karena dia sudah memiliki ini, kepatuhan yang maksimal. Perintah gire anak-anak gire, tapi besok-besok ke kamar maka dia runtuh kak perintah suruh kak gire kina dia nak tukar ke makor. Karena sekarang ini banyak orang yang mengaku-ngaku dapat ilham perintah, apakah di gunung, apakah di gua, jangan. Terakhir, masih terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Detik-detik Nabiullah Ibrahim, bapak ibu sekalian, dilemparkannya masuk ke api. Betul ngana sama na cibeningan ya para lepak ni pole limai. Detik-detik dimasukkannya ke dalam api, ternyata ma'asyiral muslimin, malaikat Jibril datang menghadap Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk menolong. Jangan sampai Nabi Ibrahim mati. Kalau Nabi Ibrahim mati, hanya dia yang menyembahmu sekarang di bumi ini. Dia kagak tahu sumpah kipung, dia kagak alilinam itu bang. Tapi dipakai alhamdulillah tuh kemana. Apa kata Allah, bapak ibu sekalian? Coba-coba milau, coba tawarkan bantuanmu. Datanglah bapak ibu sekalian Jibril, agar napangi alakah haja perlu bantuan. Meki gay tulung. Sang akade pengalatala, coba-coba milau, coba tawarkan bantuan. Inilah kekuatan ma'rifatullahnya Nabiullah Ibrahim. Ditanya alakah haja, perlu bantuan? Apa jawabannya? Amma ilaika fala. Kita sama-sama hamba. Kalau saya minta bantuan kepada engkau, tidak. Mategamaku, apakah kamu tidak takut mati? Agar napau ahabbul amrayni ilayya ahabbahuma ilai. Saya mencintai apapun yang dicintai Allah. Kalau Allah sudah menginginkan kematianku, saya pun tidak mau hidup. Allahu Akbar. Seperti itulah cinta bapak ibu sekalian.
Alakah hanja kamu perlu bantuan? Amma ilaika falal. Saya memang hanya membutuhkan Allah, saya tidak memerlukan pertolonganmu sekarang. Amma ilaik, untuk kamu tidak. Kayak mati gamaku, apakah kamu tidak pikirkan mati? Agar apa Bapak Ibu sekalian? Ahabul amrayni ilayya ahabbahuma ilallah. Apa yang Allah inginkan kepada aku, kalau Allah menginginkan saya mati, saya pun tidak mau hidup. Saya mencintai nyawa saya, tapi aku lebih mencintai yang menginginkan nyawa saya. Jadi ada orang itu Pak, menyambut kematian dengan bahagia. Lihatlah para syuhada, ni sama kadai musuh nalau amatian. Para syuhada menyambut kematiannya dengan bahagia. Dan tidak sedikit orang yang menjalani hidup justru dengan penderitaan. Jadi terkadang bagi orang yang beriman, mati itu adalah kebahagiaan. Lihat Nabi Ibrahim Pak, mania pertama Pak, justru dia bahagia. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian, diufullah, diufur rahman. Jadi untuk pertemuan ini, pertemuan pendahuluan muqaddimah, nanti kita akan coba masuk sedikit demi sedikit bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membicarakannya, pembicaraan tentang Allah itu tidak akan pernah habis. Pembicaraan kita tentang Allah itu sangat indah. Kenapa tidak akan pernah habis Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar, Allah yang maha besar, sementara kemampuan kita sangat kecil. Jadi sampai kapanpun akan tetap indah, tidak akan pernah ada habisnya. Bagaimana mungkin yang kecil ingin menceritakan dengan tuntas yang maha besar? Ma'asyiral muslimin, saya kira seperti inilah untuk pertemuan pertama terkait dengan ma'rifatullah pada kali ini. Seperti biasanya kita persilahkan 1-2 orang untuk bersama-sama, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Ustaz atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya cuma satu. Kira-kira kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mencapai tingkat kepatuhan kepada Allah itu seperti apa Pak Ustaz? Kiat-kiat yang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tingkat kepatuhan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab dengan satu jawaban yang dikatakan salah satu ulama besar Bapak Ibu sekalian, bahwa la sa'adata lil abdi wala salaha lahum wala na'ima illa ayarifu rabbahum. Orang tidak akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Seseorang pasti tidak akan bahagia dengan bahagia yang sesungguhnya. Orang tidak akan mungkin bahagia dengan bahagia sesungguhnya. Kalau surga itu ada di tangan, kalau surga itu ada di dompet, ada di rekening, kalau surga itu ada di jabatan, akan hilanglah surga ini ketika kita dilengserkan dari jabatan. Kalau surga itu ada di harta, kita akan menderita dengan kehilangan harta. Maka ma'asyiral muslimin, kiat-kiatnya bapak-bapak dan ibu sekalian, kita mesti meyakini bahwa saya tidak akan menemukan kehidupan ini yang saya temukan setiap hari hanya tekah-teki yang semakin membuat saya kebingungan.
aga na kasi saya punya anak 5, aga na totona aga tona rototongan na matuyipik ko ni ay malasabawang mulut. Maka kiatnya di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kita mesti betul-betul punya keyakinan, kuatkan keyakinan. Hanya seperti itu, bahwa keyakinan harus kuat. Saya tidak akan bahagia tanpa kenal dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan ada 5 poin-poin penjelasan Bapak Ibu sekalian, bahwa pembahasan ini akan meliputi 5 hal. Yang pertama, kenapa harus mengenal Allah? Apa eksistensinya? Yang kedua, kategorisasi orang mengenal Allah. Karena banyak orang mengenal Allah hanya sebatas mengakui bahwa Allah pencipta, Allah mengatur, Allah pemberi, ya Allah pelindung. Orang kafir pun mengakui itu. Bahkan iblis pun mengakui itu. Fabi izzatika, dengan maha perkasamu ya Allah. Iblis pun mengakui itu. Maka jangan sampai. Jadi kategorisasi mengenal Allah. Ada yang ketiga, bagaimana cara mengenal Allah. Yang keempat, apa yang mesti kita kenali dengan Allah. Dan yang ketiga, buah manis atau hikmah. Hikmah yang indah di balik kita mengenal Allah. Saya kira seperti itu Pak. Nanti akan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustaz, saya ini orang bodoh. Pertanyaan orang bodoh. Ya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dilaksanakan sholat, berzikir, baca Quran, menyumbang. Tapi saya manusia biasa. Tidak bisa 100% kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena saya hidup banyak kebutuhan. Kalau saya mau lakukan cinta yang sepenuhnya 100%, banyak rambu-rambu yang tidak bisa dilalui. Banyak hambatan-hambatan. Tidak ada menyerobot. Nah, kehidupan sekarang zaman modern, orang berlomba. Nah, berlomba ini kalau kita ini mau jalan lurus susah ditembus, kayak air mau mengalir tapi tertahan. Jadi masalahnya saya itu, apakah ini berlaku istilah lurus-lurus bengkok, apa namanya ya, palapaloka. Apa kalau saya lurus, apa yang kita sedikit tertumbuh. Jadi sedikit aja melakukan Ya, ada kebohongan. Sekian dan terima kasih. Jadi inilah buktinya Pak. Apa yang disampaikan orang tua kita ini nyata. Ya tuh pajik najaji komakwe. Inilah akidah yang salah. Itu tak bulu biasa ti memandrai anu masalawu. Jadi anu tali masalawu minareki pengalatan. Dene yulle tu ikutu malampu akidah salah malangi. Ini orang tidak kenal Allah. Mestinya itu majeko-jeko cek dek Pak. Salah iya tu agak. Anda tidak kenal dengan baik dengan Allah. Ingat Pak, iya kom katau iya panasan ngalena tuo nareku anu masalah na jama. Allah justru belikan dia. Justru tali anu masalah mi iwering gang kamati. Kita mesti cut ini, hentikan ini. Iya panangkon rata ko tu masogo. Tadi masogo na tu mati. Iya panangkon rata ko tu maciko-ciko. Jadi apakah kita ragu saya punya kebutuhan? Siapa yang ngatur kebutuhan ini? Kapan kita mau lepas dari ketergantungan dengan Allah? Setiap tarikan napas ini dari Allah. Mega kebutuhanku dinulai matur pengalatan. Ini mi namanya akidah. Ini mi akidah yang salah semua. Aja apa aja. Hati kami tak deki. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kita itu tutup mata dengan nikmat yang besar, tidak menghargai nikmat besar.
minta maaf Bapak Ibu sekalian. Jadi iya mana na Pak me ipa lempu pada di mana angke onrota nih. Wah yang ada di kantor iya mak jamai oko pasae, iya jagai oko lalangi, iya mak parisa-parisai, iya mangatoro-ngatoro natanya aja bangsa nata bami pakannya na tuju mana kerja tu na kan na kerja lah sabato sama kokua. Nanti kita akan tiba pada satu tingkatan yang namanya ma'rifatullah, bahwa manusia sekarang ini hilang malunya tali maki buah dosa de mana nang kana masiri-siri iri tari Allah Ta'ala. Dosa pagayana napi Allah di kay irita sirina tidak malu de na masiri asos tu maki buat dosa dia aga sirina irita cek dia mau kopong Allah Ta'ala. Jadi salah satu yang bisa mengubah masyarakat kita secara umum bukan hanya diperlukan Bapak Ibu sekalian aturan-aturan kali tetis kok macek lo tahu tetis angkat tu nggak tahu lo tahu ngami macek lo nalisu iya tahu kalah sih tetai kalah sih nak kuragai ko nak kalangi ko. Apa yang bisa merubah semua ini Pak? Hati cinta kepada Allah, akidah yang benar. Jadi aja Pak tamakor hentikan itu anggapan salah maka daya panatutu ko tu majikko pana dena tu mabere masogo porko na iya tu timakoto mo tu cakaduk anu salamane Pak. Ini semua sebagai cermin tanda bahwa keyakinan atau pengetahuan kita tentang ilmu satu ini ma'rifatullah tidak benar, perlu dibenar. Saya kira seperti itu Bapak-bapak dan masih bisa panitia, masih ada yang bertanya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas izin yang diberikan Pak Kiai. Jadi yang saya mau tanyakan, bagaimana standarisasi disunnahkan untuk berkurban? Ya. Karena biasa saya lihat orang mampu mengkredit motor tapi tidak mampu untuk berkurban. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban, saya pernah ikuti, ada guru kita ya, ada ustaz kita yang lebih spesifik membahas itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kurban ini walaupun sebagian besar ulama mengatakan bahwa ini sunnah, bahkan ada di antara mereka yang mengatakan ini wajib. Apa standarisasi kurban? Bapak-bapak dan ibu sekalian, begitu pentingnya ini kurban ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu tadi ini ujian harta benda. Kalau tadi Nabi Ibrahim ingin mengorbankan anaknya sebagai bentuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sebahagian kecil dari yang kita miliki. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Tuhanmu dan berkorbanlah. Bahkan ya kumana samui angka melo papolei dale dena marigaga tuminrang betuangan na tuminral lagi iparenta yaki makaroba, apalagi kong kana di macak kita ya, ulama itu kumakada kiamen masang kita argin kapoleh kulang-ulang tak 5 juta tak 2 juta pangali bembe meka minrangnya talumpulan apa wajah dia namariga ma mineral lagi, apalagi kong kami mana taparakai Pak ya tu karobai iya na tu lomo nyaman ki papalomo je itu papalomo ya kutule masang isi di sapi ya kutule masang 10 bembe aja tak kada namo je cik demi angka sadi ku 500 juta rohi bembe bano gere tamamana negari lalampola nasa gustas
tangga dodong tahu padodong na tangan fa amma man a'ta wattaqa. Ada ulama yang menafsirkan di sini nigi tahu puji mak bere termasuk makaroba capakna pasanu yasiruhu lil yusra. Perhatikan orang itu akan selalu mudah menemukan kemudahan. Ya kong katau pakaroba tu pak malomor lolongan alomangan. Tapi kong katau mega gagana tapi tuli berpura-pura tidak mampu. DJ ni dapi kasih migala dan para lu metoki mako peko DJ kumpul man pasanu yasirhu lil usra. Maka orang seperti itu akan Allah hukum dengan apa? Dimudahkan menemukan kesulitan, dimudahkan menemukan magampala dan runtuh susah. Urai kesulitan-kesulitan kita dengan berkorban. Cari kemudahan hidup dengan banyak memberi. Saya kira seperti ini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama sebelum akhiri pertemuan ini, kajian ini, bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya jika ada hal yang kurang berkenan mohon kiranya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.